Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 23, Kaori, yang handphonenya ditinggal di dapur. Di saat seperti itu, mamanya yang penasaran, beliau pun mengambilnya. Kebetulan sekali, pesan baru saja masuk, hingga mamanya langsung membacanya. Setelah dilihat-lihat, dibaca-baca semua, mamanya pun terkejut. Beliau jadi terkaget, kalau Kaori putrinya, baru saja mengungkapkan cinta, pada seorang pria, yang katanya kerja cleaning service. Mamanya pun tak percaya jadinya, akan apa yang dilihatnya. Dan ketika Kaori datang, langsung saja ia ditanya, "Kaori, kalau menurutmu Mas Alex itu, gimana ya penampilannya?" Kaori menjawabnya, "Ya biasa aja ma, nggak ada hal-hal yang aneh." Mamanya pun melanjutkan, bertanya lagi hal yang sama. "Terus kalau pria yang temannya Mas Iwan, yang kerja cleaning service itu, menurut kamu gimana Kaori?" Kaori terkejut mendengarnya. Tiba-tiba mamanya bertanya seperti itu. Kemudian ia menjawab, "Ya sama aja ma, emangnya ada apa ya?" Mamanya pun menyahut, "Ya nggak ada apa-apa Kaori. Tapi serius nih kamu, semua biasa aja katamu." Mamanya pun bertanya lagi, "Oh iya Kaori, terus kalau Mas Alex sama temannya Mas Iwan itu, menurutmu cakep yang mana?" Ditanya seperti itu, Kaori tiba-tiba secara tak sengaja menyebut dengan cepat, "Kalau menurut aku mah, ya sepertinya temannya Mas Iwan." Di saat itu langsung saja ia tersadar. Segera mengoreksi jawabnya, "Oh enggak mas, semuanya sama." Lantas mamanya pun menyahut, "Kaori, kamu sudah bohongin mama ya? Kenapa kamu nggak bicara jujur aja?" Mama ini bingung. Dari dulu sampai sekarang, banyak yang naksir kamu. Bahkan saat ini pun, dijodohin sama pria tampan. Pengusaha pula, tapi kamu bilang biasa aja. Malah pilih pria cleaning service. Mendengar hal itu, Kaori langsung bertanya, "Maksudnya ma, kok Kaori nggak paham?" Mamanya menjawab, "Ya itu Kaori, kenapa putri mama ini, kok malah pilih cowok, yang kerja cleaning service? Emang mama bisa kamu bohongin ya? Wajah kamu itu dari tadi, sudah terlihat ceria gitu. Mama pun melihat kamu, tersenyum-senyum sendiri, waktu memegang handphone. Ternyata SMS-an ya, sama laki-laki, yang bernama Kenshin itu. Kok bisa Kaori? Kamu kok nggak bilang ke mama sebelumnya, kalau temannya Mas Iwan itu, ada hubungan dengan kamu?" Kaori menjawabnya, "Kok mama tahu itu ya? Jangan-jangan mama ini, melihat handphonenya Kaori ya?" Mamanya menjawab, "Iya Kaori." Habis mama curiga, Kaori pun menyahut, "Ah mama ini bisa aja memata-matai putrinya." Kemudian Kaori bicara, menjawab dengan sebenarnya. Kaori berkata, "Mengenai hal itu, emang iya ma, Kaori baru saja tadi bicara lewat pesan sama dia. Dan jadian pula ma." Kaori tersenyum-senyum, sembari bilang ke mamanya, ia merayu-rayu. Kaori berucap, "Mama setuju ya?" "Setuju ya ma." Mamanya melihat putrinya, yang nampak bahagia. Raut wajahnya terlihat senang. Kemudian beliau bertanya, "Kaori kamu kok bisa gini? Kok bisa pilih cowok yang kerjanya biasa? Kan di kantormu banyak laki-laki yang punya jabatan tinggi, yang menyukai kamu." Kaori menjawabnya, "Kalau Kaori suka, masa harus melihat pekerjaan ma?" Mamanya menjawab, "Ya enggak Kaori, tapi gimana dengan ayahmu? Ayahmu belum tahu ini. Kalau tahu pasti marah, karena kamu sudah buat malu." Kaori menyahutnya, "Ya entar aja ma, yang penting mama setuju ya." Mamanya menjawab, "Ya entar mama lihat dulu. Seperti apa orangnya, baik nggak sama kamu, atau jangan-jangan, kalau pacaran sama kamu, dia hanya ingin numpang saja, agar bisa naik kerjanya, atau dia entar pingin tinggal di sini, di rumah kita ini. Pasti cowok itu anak kos-kosan ya." Kaori menjawabnya, "Mama ini bisa aja menebak-nebak sendiri, sampai jauh gitu. Nggak boleh loh ma, berburuk sangka sama orang. Lagian Mas Kenshin itu, bukan cleaning service biasa." Mamanya pun menyela. Beliau tak bertanya akan maksudnya Kaori. Lalu mamanya pun bilang, "Sudah-sudah ayo Kaori, kita antar makanan minuman ini ke tamu." Mereka menunggunya, karena si Alex dan ayahnya itu, yang tadi pagi memberitahukan kalau saat ini akan datang. Maka mamanya Kaori, di waktu tadi pagi, sudah menyiapkan menu makanan yang spesial di malam ini.
Beliau pun sampai bicara, tak meminta pembantunya untuk mengantar makanan. Dan kini beliau bersama Kaori, yang memberikan sendiri. Di sela jalan itu mamanya bicara, "Kaori, kamu langsung ke Alexia. Itu menu untuk dia. Biar mama antar ke ayah dan temannya. Sekalian ke Mas Iwan." Kaori pun mengiyakan. "Baik, Ma." Dan si Alex serta ayahnya. Begitu pula dengan Pak Henry. Berada di meja yang sama. Meja makan keluarga. Namun Kenshin dan Iwan ada di tempatnya semula. Mereka tak ditawari untuk duduk di satu meja. Namun Kenshin dan Iwan merasa tak tersinggung. Malah lebih suka seperti ini. Kemudian Kaori berjalan menuju si Alex. Ia memberikan makanan itu sambil bicara, "Ini Mas, ayo silahkan." Mamanya pun demikian, mempersilahkan pula. Kemudian mamanya bilang, "Kaori, kamu duduk di sini." Maksudnya berdekatan dengan si Alex. Mamanya pun melanjutkan. Beliau bicara, "Ini biar mama yang berikan ke Mas Iwan dan temannya." Mamanya itu pun berjalan menghampiri. Setelah mendekat beliau pun menyapa, dengan sekedar menawari saja, tak serius menginginkannya. Mamanya Kaori bertanya, "Mas Iwan dan Mas ini, apa nggak baiknya makan bersama dengan kami? Itu tempat duduknya masih ada yang kosong." Kenshin menjawabnya, "Terima kasih Tante, kami berdua di sini saja. Ini pun saya merasa merepotin sekali." Mamanya Kaori tersenyum, kemudian meletakkan makanan itu. "Ini ya Mas, silahkan." Dan beliau pun kembali ke tempat meja yang sama dengan suaminya. Di tengah itu si Alex berkata, dirinya bertanya ke Kaori, "Mbak Kaori, apa tamu yang di situ? Mereka kerja cleaning service ya?" Di tempat mbaknya. Kaori menjawab, "Iya Mas, emang benar." Si Alex pun melanjutkan bicara. Dirinya berucap, "Berarti selain kerja di perusahaan, mereka bisa disewa, misal untuk bersih-bersih rumah." Mamanya Kaori yang menjawabnya, "Iya bisa Mas Alex. Kemarin aja kita minta Mas Iwan itu untuk bersihin rumah ini." Si Alex pun menyahut, "Oh gitu ya Tante. Berarti itu bisa untuk menambah pemasukan mereka." Mamanya Kaori mengiyakan. Beliau pun lalu bicara, "Ayo Mas Alex, silahkan dimakan." Di tengah itu Kaori lalu bilang, "Ma, aku nemui Mas Iwan bentar ya. Kan gak enak sama Mas Iwan itu, yang udah ngembalikan cincinnya." Kaori nggak diajak bicara, karena suasananya seperti ini, yang sedang makan bersama. Mamanya pun mengiyakan, meski beliau merasa, Kaori hanya ingin menemui Kenshin saja. Dan Kaori pun berjalan ke belakang. Ia menuju dapur, lalu mengambil roti utama, yang dibuat khusus hari ini. Spesial untuk tamu. Namun mamanya tadi tak memberikan itu ke Kenshin. Kaori pun mengambilnya. Ia lalu menuju ke tempat yang diinginkan. Di sela itu si Alex pun, dirinya tak merasa, ia hanya mengira Kaori ke sana itu mungkin merasa kasihan. Padahal sebenarnya, Kaori tak hanya berpindah tempat, melainkan berpindah pula hatinya. Ketika Kaori datang, Kenshin langsung menyapa, "Kok mbaknya ke sini?" Kaori menjawab, "Emang nggak boleh ya, kalau aku menghampiri?" Kenshin menyahut, "Ya boleh mbak, tapi tamunya itu kan ditinggal." Kaori pun bilang, "Ditinggal apa ya? Kan ada mama dan ayah yang menemani." Kaori pun bicara, "Ini aku ambilin roti yang enak. Pasti masnya belum pernah mencoba." Kaori pun menaruhnya di meja. Ia lalu memotongnya menjadi beberapa bagian, kemudian diberikan ke Iwan. Dan tentu saja yang spesial diberikan pula ke Kenshin. Kaori pun bilang, "Aku kesini bentar boleh ya?" Kenshin menjawabnya, "Ya bolehlah mbak, lama pun juga nggak mengapa. Kan ini rumah mbaknya." Kenshin pun bertanya, "Terus apa mbaknya ini nggak makan bersama para tamu? Itu ditunggu ayah dan mama." Kaori pun menjawabnya, "Nggak aku di sini aja." Melihat masnya makan, si Iwan yang mendengarnya jadi bingung rasanya. Mbak Kaori ini nampak lain sekali. Kok seperti dekat dengan Kenshin? Dan di saat itulah Kenshin bilang, "Ini roti kok bentuknya seperti lovely ya? Apa ini tanda jadian?" Kaori menjawabnya, "Jadian apa sih itu artinya?" Kenshin menyahut, "Aku juga nggak tahu ya apa itu. Mungkin kita jadian kali. Mbaknya sama aku jadi kekasih. Setuju nggak mbaknya seperti itu?" Kaori tersenyum-senyum. Ia pun bertanya, "Lalu kalau gitu, masnya harus bilang apa ya?" Kenshin menjawabnya, "Aku harus bilang apa ya? Apa itu I love you?"
Benar nggak seperti itu? Aku harus ucapin I love you. Kaori menjawab, iya benar-benar. Aku suka. Kaori pun membalasnya, I love you too. Iwan pun terkejut mendengarnya. Ia tak menyangka, Kenshin temannya, jadian sama Mbak Kaori, di rumahnya sendiri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.